Kau benar, cerita tentang temanku itu sebenarnya adalah kisahku sendiri. Dan seperti yang kau tahu, aku menolaknya. Tidak, aku yang ditolak, kata Min Kyu. Min Kyu mengatakan semuanya dengan jujur karena Aji 3 sudah tahu segalanya tentang dia, jadi dia tidak merasa malu lagi. Min Kyu merasa tidak adil karena dia punya hal memalukan sebagai manusia, sedangkan robot tidak memiliki hal semacam itu. Dia menanyakan alasan Min Kyu tetap ingin memberikan kalung yang berharga itu padahal ia ditolak. Min Kyu bilang bahwa Riel adalah wanita pertama dan terakhir yang dicintainya. Dia berkata bahwa seseorang mungkin akan datang nanti. Tapi Min Kyu mengatakan sebaliknya. Dia, bagaimana jika benar ada yang datang nanti? Min Kyu, astaga, lupakan saja. Robot sepertimu tidak akan mengerti perasaan manusia. Dia, aku tahu kalau kau sedang membutuhkanku. Min Kyu, haha, membutuhkanmu. Dia, lalu kenapa kau menggenggam tanganku? Min Kyu, aku tidak tahu. Min Kyu lalu melepaskan genggamannya dan baru menyadari kalau alerginya sudah sembuh padahal dia tidak menyuntikkan obatnya. Aku sudah sembuh, dia merasa hal itu sangat aneh. Min Kyu bertabrakan dengan seorang pria sampai terjatuh. Pria itu menyentuh Min Kyu untuk membantunya bangun. Min Kyu masih diam saja karena terkejut. Dan saat sadar, dia langsung berteriak dan melepaskan dirinya. Min Kyu kesal karena seharusnya tidak ada orang di restoran. Tapi karyawan bilang ia tidak menerima perintah itu. Sekarang ia tahu alasannya kenapa tidak ada pelanggan yang datang. Karyawan dan dia bertanya bagaimana keadaan Min Kyu. Min Kyu heran karena keadaannya terlalu baik. Tidak terjadi reaksi alergi pada tubuhnya dan Min Kyu merasa itu adalah hal yang tidak mungkin. Min Kyu lalu menyentuh karyawan tadi untuk memastikan kondisi tubuhnya. Karyawan itu ketakutan dan berusaha melepaskan dirinya. Dan saat Min Kyu sudah pergi dengan mobilnya, si karyawan berteriak, "Jangan berani kembali lagi ke sini. Kau ingin menyentuhku? Di mana?" Di mobil, Jia menanyakan apakah pria karyawan tadi adalah tipe Min Kyu. Min Kyu mengakui bahwa dirinya gila. Mendengar itu, Jia berpikir bahwa Min Kyu merubah pandangannya terhadap wanita karena ia putus tadi. Min Kyu yang sedari tadi menghubungi Dr. Oh merasa kesal, karena Dr. Oh belum juga mengangkat teleponnya. Sambil menyetir, ia kembali melihat tangannya yang baik-baik saja. Baik Gyun menyusul Jia berbekal informasi GPS dari lab. Wajahnya tampak khawatir. Sementara itu, Min Kyu menghentikan mobilnya di suatu tempat dan memberanikan diri untuk keluar dari mobil padahal banyak orang yang berlalu lalang. Ji mengikutinya. Min Kyu mengedip-ngedipkan matanya karena merasa was-was. Ia melihat dari atas, banyak orang yang di jalan bawahnya. Jia tersenyum, "Kau butuh pengalihan? Ayo pergi, ayo kita menuju kerumunan orang itu. Aku akan menyemangatimu, kawan," ajak Jia. Jia menggandeng tangan Min Kyu dan menariknya, tapi Min Kyu tidak mau bergerak. Sesaat kemudian ia berkata, ayo kita pergi." Jia pun kembali menarik tangannya dan mulai berjalan ke arah kerumunan orang yang sedang berlalu lalang. Min Kyu menatap orang-orang yang berjalan di depannya. Lalu sekelompok remaja tidak sengaja menyenggol tubuhnya. Min Kyu kesal dan langsung mengecek jam tangan medisnya, dan tidak terjadi apa-apa. Min Kyu mulai berjalan sampai tersenyum. Jia lalu berhenti di penjual boneka. "Kau menginginkannya?" tanya Min Kyu. Ia lalu mengeluarkan selembar uang. Penjual memintanya agar memberikan uang kecil saja, karena harga bonekanya kurang dari $10. Min Kyu lalu mengecek dompetnya dan semuanya pecahan $100. Mereka tidak jadi membelinya. Jia lalu berhenti di penjual topi dan memakainya topi bertulisan cantik. "Aku Pretty nomor 4, kata Jia riang. Ia lalu memakai topi kepada Min Kyu dan mengajaknya berfoto bersama dengan menggunakan ponsel Min Kyu. Jia masuk ke toko es krim dan memesan satu cake es krim. Di luar toko, pelayan meminta Min Kyu menekan suatu permainan. Min Kyu akan menekan namun sekarnak anak kecil juga melakukannya hingga tangan mereka bersentuhan. Min Kyu kembali mengecek jam medisnya. "Normal," gumam Min Kyu heran. Jia keluar dari toko sambil menunjukkan apa yang sudah dibelinya. Jia lalu mengajak Min Kyu membuat tato. Min Kyu menertawakan dirinya sendiri yang dengan sukarela membiarkan orang lain menyentuh tubuhnya. "Pentato, pacarmu sangat cantik." "Min Kyu, dia bukan pacarku." "Pentato, lau apa dia orang gila?" Lalu terdengar suara musik dan nyanyian. Jia menggandeng Min Kyu ke arah suara itu, dan sudah banyak orang yang berkumpul di sana. Min Kyu lalu duduk di antara mereka. Si penyanyi meminta para penonton agar saling bergandengan tangan.
Penonton yang ada di sebelah kiri Min Kyu langsung memegang tangan Min Kyu dan mengangkatnya ke atas. Min Kyu terkejut, tetapi sesaat kemudian dia terlihat sangat bahagia. Min Kyu mengecek jam tangan medisnya. Aku sembuh, aku normal sekarang, kata Min Kyu. Lalu Dokter Oh meneleponnya. Min Kyu menerima teleponnya. Halo Dokter Oh. Halo, kau mendengarku, Dokter Oh? Lalu ia menjauh dari kerumunan. Min Kyu, Dokter Oh, kau harus kembali ke Korea sekarang. Dokter Oh, tidak bisa. Aku sudah bilang aku ada seminar di Inggris. Min Kyu, kalau begitu, tolong dengarkan aku baik-baik dan jangan sampai kau terkejut. Aku sudah sembuh, alergiku sudah hilang. Aku menyentuh orang dan tidak ada ruam. Dokter Oh, apa kau sangat ingin menikah? Min Kyu, aku tahu kau tidak akan mempercayainya, tapi, Min Kyu mengatakannya sambil menangis. Tiba-tiba jam tangan medisnya menunjukkan reaksi alergi dan ruam juga mulai muncul di tangannya. Ada apa ini? Kenapa indeksnya meningkat lagi? Sementara itu, Baekhyun sudah sampai dan memarkirkan mobilnya tepat di belakang mobil Min Kyu. Ia kembali mengecek sinyal GPS. Jia masih di tribun penonton. Dia menengok ke kanan dan kiri mencari keberadaan Min Kyu. Min Kyu masih tersambung dengan Dokter Oh di telepon. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah sembuh, namun tiba-tiba terjadi reaksi alergi. Kau ada di mana? Obatmu? Apa kau membawa suntikanmu? Tanya Dokter Oh khawatir. Tidak, aku tidak membawa apapun, kata Min Kyu. Tiba-tiba ruamnya hilang saat ia melihat Jia yang sedang mencarinya. Min Kyu panik saat ada orang yang menghalangi pandangannya ke Jia. Lalu saat Jia sudah terlihat lagi, ia kembali tenang. Jia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dokter Oh, tetap bersamaku. Apa ada orang di dekat sana? Min Kyu, ada seseorang. Dokter Oh, ketika aku melihat orang ini aku akan sembuh, tapi ketika aku tidak melihatnya, maka ruamnya kembali muncul. Apa kau percaya padaku? Dokter Oh, apa maksudmu? Ketelkah kau melihat seseorang? Min Kyu, dia bukan manusia. Dengan mata berkaca-kaca, Min Kyu berjalan ke arah Jia dan memeluknya. Orang-orang malah bertepuk tangan dan mengatakan bahwa mereka pasangan yang romantis, bahkan mengucapkan selamat. Ini semua karena kau. Ini semua karena kau ada di sisiku, kata Min Kyu. Aku akan membelimu, dengan baterai paling tahan lama di dunia. Tetaplah bersamaku sampai aku mati. Tetaplah bersamaku selamanya. Kau adalah harta karun paling berharga milikku, lanjut Min Kyu lalu mencium kening Jia. Orang-orang kembali bersorak dan terlihat Baekhyun sudah sampai di sana. Kau benar-benar sudah kehilangan akal. Dasar kau psikopat. Baekhyun lalu menghajar Min Kyu. Beraninya kau menciumnya dengan bibir kotormu? Aku tidak mengirimnya untuk ini, teriak Baekhyun. Baekhyun bertanya apakah Jia baik-baik saja dan langsung menggandengnya pergi. Tapi Min Kyu juga meraih tangan Jia yang satu lagi. Mau kemana kau? Aku adalah tuanmu. Aku sudah bilang agar kau tetap di sisiku, kata Min Kyu. Baekhyun lalu berkata kalau dia yang sudah membuat Jia, baterai tersisa 5% lagi. Aku akan berada pada mode standby untuk di-charge, kata Jia lalu menundukkan kepalanya. Hei kau, teriak Min Kyu.